wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok mana yang mau presentasi duluan? 5 kelompok dulu. Atau saya tunjuk? Ditunjuk saja. Ya, saya chat ya. Kelompok 2, 5, 8, 11, 14. Kelompok 2, 5, 8, 11, 14. Kelompok 2 mana? Ya, Bu Nafis, bentar. Iya, Bu, saya. Oh ya. Seadanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang pertama, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Devi Rahel Nisa Sabida, NIM 160, Fadilah Kathleen, NIM 164, dan saya Diantar Matasari, NIM 183. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Devira. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari model kelompok saya. Di sini kelompok saya memilih model pembelajaran berbasis masalah. Langkah yang pertama yaitu menyadari masalah. Dimulai dengan kesadaran akan masalah yang harus dipecahkan. Kemampuan yang harus dicapai siswa adalah siswa dapat menentukan atau menangkap kesenjangan atau kondisi yang tidak seimbang yang dirasakan oleh manusia atau ilmu sosial. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah biasanya berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus dikumpulkan. Dan diharapkan siswa dapat menentukan prioritas masalah. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Siswa diharapkan dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang harus diselesaikan dan dapat menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Langkah keempat yaitu mengumpulkan data. Siswa didorong untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan yang diharapkan adalah siswa dapat mengumpulkan data atau memetakan serta menyajikan dalam berbagai tampilan sehingga mudah dipahami. Langkah kelima yaitu menguji hipotesis. Siswa diharapkan memiliki kecakapan menelaah dan membahas untuk melihat hubungan dengan masalah yang akan diuji. Dan langkah terakhir yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi dengan alternatif yang dipilihnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah Kathleen.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asumsi teori. Teori pendukung untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu dalam Arendt 2008.245. Yang pertama yaitu teori John Dewey, kelas berorientasi masalah. Dewey mendeskripsikan pendapat tentang pendidikan dengan sekolah sebagai cermin masyarakat yang lebih besar dan kelas akan menjadi laboratorium untuk penyelidikan dan pengatasan masalah nyata dan menjadi penyokong filosofis untuk pembelajaran berbasis masalah atau PMB. Penjabarannya dapat diambil kesimpulan bahwa teori yang dikemukakan oleh John Dewey yaitu bahwa guru dan kelas adalah fasilitas yang akan memberi dorongan dan ruang untuk siswa yang terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi masalah, dan guru sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam menyelidiki suatu permasalahan. Yang kedua yaitu teori Piaget dan Vygotsky atau konstruktivisme. Menurut Piaget, pelajar dengan umur berapapun terlibat secara aktif. Biasa bukan Piaget ya. Bagaimana, Bu? Menurut Piaget, bukan Piaget. Ya, teori Piaget dan Vygotsky atau konstruktivisme. Menurut Piaget, pelajar dengan umur berapapun terlibat secara aktif dalam proses mendapatkan informasi dan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tidak statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan selama pelajar mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memaksa mereka untuk mendasarkan diri dan memodifikasi pengetahuan sebelumnya. Teori-teori konstruktivisme tentang belajar yang menekankan pada kebutuhan pelajar untuk menginvestigasi lingkungannya dan mengkonstruksikan pengetahuan yang secara personal, berarti memberikan dasar teoristis untuk pembelajaran berbasis masalah atau PMB. Menurut Lev Vygotsky, pelajar mempunyai dua tingkat perkembangan yang berbeda, tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Yang pertama yang A, tingkat perkembangan aktual, menentukan fungsi intelektual individu saat ini dan kemampuannya untuk mempelajari sendiri hal-hal tertentu. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial oleh Vygotsky didefinisikan sebagai tingkat yang dapat difungsikan atau dicapai oleh individu dengan bantuan orang lain, misal guru, orang tua, teman sebayanya yang lebih maju. Hal yang penting menurut Vygotsky adalah belajar terjadi melalui interaksi sosial dengan guru dan teman sebaya. Penjabarannya, menurut teori di atas bahwa suatu informasi berhak didapatkan oleh pelajar dari semua jenis tingkatan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini juga merupakan hubungan antara dua hal yaitu belajar dan lingkungan, yang mana bisa saja lingkungan memberikan bantuan berupa masalah atau solusi yang nantinya akan dikembangkan oleh setiap individu, dan seorang anak harus aktif baik di dalam maupun di luar pembelajaran. Maka dari itu penting sekali peran lingkungan seperti orang tua, guru, bahkan teman sebaya, karena yang akan memotivasi mereka untuk aktif membangun karena yang akan memotivasi mereka untuk aktif membangun suatu pemahaman. Yang ketiga yaitu teori Brunner atau discovery learning. Menurut Brunner, yang utama dalam pembelajaran berbasis masalah PMB adalah siswa belajar menumbuhkan konsep sendiri, materi yang akan dipelajarinya dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Guru memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide-ide atau teorinya sendiri. Konsep lain dari Brunner yaitu idenya tentang scaffolding atau proses bagi seorang pelajar yang dibantu guru atau orang yang lebih maju untuk mengatasi masalah atau menguasai keterampilan yang sedikit di atas
atas tingkat perkembangannya saat ini. Penjabarannya, teori Brunner berpendapat bahwa seorang siswa harus mampu menemukan hal baru berupa penemuan-penemuan pribadi dalam diri siswa yang nantinya akan meningkatkan pengetahuannya. Dan seorang siswa dapat dibantu oleh seorang guru yang berperan sebagai fasilitator dan membantu dalam memberikan arahan mengenai bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Untuk selanjutnya yaitu perangkat pengembangan model pembelajaran. Untuk kelompok kami menggunakan media yaitu buku panduan dan buku LKS. Lalu model pembelajaran yang dikembangkan yaitu nama model yang dikembangkan yaitu buku panduan dan LKS. Tujuannya membantu dan melatih anak memahami dan mengikuti instruksi dalam mencapai atau memecahkan suatu tujuan tertentu. Langkah yang dikembangkan yang pertama, menyadari masalah. Seorang guru memberikan stimulus pada siswa untuk memberikan arahan bahwa adanya suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Yang kedua, merumuskan masalah. Guru bisa membantu siswa dalam menentukan sebuah permasalahan dan memberikan pemahaman mengenai masalah yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu membentuk kelompok kecil. Guru menyiapkan media yang dibutuhkan untuk metode pembelajaran dilakukan. Lalu dilanjut dengan guru menyiapkan sebuah permasalahan yang akan dipecahkan oleh tiap-tiap kelompok. Setelah itu, guru memberikan instruksi untuk pembagian kelompok kecil dalam kelas. Setelah pembagian kelompok kecil, guru memberikan media pembelajaran di tiap-tiap kelompok untuk dituntaskan permasalahannya. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Setelah para siswa berdiskusi mengenai cara menyelesaikan permasalahannya, guru memberikan instruksi kepada kelompok kecil mengenai penyelesaian tugas tersebut. Lalu guru mengarahkan agar mereka menyimpulkan jawaban sementara dari penyelesaian masalah tersebut. Sebelumnya mohon maaf untuk Bu Nafi, yang kolom keempat ini masih ada yang kurang, Bu. Iya, enggak apa-apa. Ya, ini sudah selesai dipresentasikan ya. Oke, di awal coba dari halaman pertama. Nah, itu gini. Asumsi model pembelajaran itu memang adalah nama model pembelajaran yang diasumsikan. Jadi sebelum Anda mengembangkan model pembelajaran itu asumsi model pembelajarannya apa. Nah ini sudah betul, artinya nama model pembelajarannya mengacu pada problem based learning ya. Based learning ini sebenarnya. Tulisannya bukan basic tapi Ya, Bu Nafi. BASED ya. Oke. Kemudian untuk teorinya, ya, teori itu boleh lebih dari satu. Artinya tidak harus, nah ini kan ada John Dewey ya. John Dewey, kemudian tadi juga ada konstruktivis, Piaget, dan lain sebagainya. Oke, cuman ini model pembelajaran yang akan dikembangkan itu nanti akan dikolaborasikan dengan apa? Nah, apakah permainan ataukah apakah lainnya gitu loh. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ataukah mungkin ini juga membutuhkan suatu media, asumsi teori juga begitu. Berarti harus ada teori yang mengatakan misalkan ini mengacu pada media visual misalkan, berarti langkah dari media visual itu apa gitu, sehingga ada kolaborasi antara nama model pembelajaran yang diasumsikan sama teori pendukungnya tadi, artinya dikolaborasikan dengan apa model pembelajaran ini gitu. Nah, ini untuk semuanya juga ya. Kemudian perangkat pengembangan model pembelajaran itu di sini sudah betul, artinya ada buku panduan, ada LKS ya, ada LKS. Nah, mungkin juga ada media. Artinya kalau LKS kemudian buku panduan itu berbeda dengan media. Kalau media itu kan sebagai fasilitator. Tapi kalau buku panduan ya itu berarti ada satu langkah-langkah yang harus dilakukan siswa. Berarti ini buku panduannya dipakai oleh siapa,
oleh guru ataukah oleh siswa ataukah dua-duanya begitu. Kemudian model pembelajaran yang dikembangkan ini juga perlu diketahui bersama ya. Kalau nama model pembelajaran itu harusnya kelompok mengembangkan nama sendiri. Artinya bukan buku panduan dan LKS namanya. Nah, karena buku panduan dan LKS itu termasuk dalam perangkat. Nah, itu termasuk dalam perangkat pembelajaran. Nah, kalau misalkan namanya, ternyata kelompok 2 ini ingin mengkolaborasikan antara model problem based learning, kemudian sama permainan misalkan. Nah, itu namanya apa? Apakah games atau apa dan lain sebagainya, itu harus mengacu juga pada asumsi model pembelajarannya. Jadi nama yang dikembangkan itu juga ada beberapa atau cuplikan dari nama model yang diasumsikan tadi. Kemudian sehingga namanya apa gitu, games dan lain sebagainya kan banyak sekali ya. Kalau kalian lihat pengembangan model-model pembelajaran itu banyak sekali. Jadi bukan nama model yang dikembangkan, buku panduan dan LKS, bukan seperti itu. Nah, kemudian tujuannya juga begitu. Tujuan itu membantu dan melatih anak memahami dan mengikuti instruksi dalam memecahkan satu tujuan tertentu. Nah, kalau tujuannya seperti ini, nah kira-kira namanya apa gitu. Kemudian langkahnya, ini sama persis. Langkah dari model pembelajaran itu sama persis kalau saya lihat ya. Stop. Nah, yang pertama itu kan menyadari masalah gitu ya. Kalau yang di problem based learning itu atau PBL itu adalah menyadari masalah, kemudian dimulai dari kesadaran akan masalah. Nah, kira-kira langkah yang pertama dari model yang dikembangkan itu apa gitu. Mungkin tidak sama persis menyadari masalah tetapi intinya sama. Nah, untuk langkah yang pertama itu bisa dikolaborasikan dengan langkah yang pertama misalkan kelompok ya sudah seperti yang saya contohkan di awal, misalkan kelompok itu ingin mengkolaborasikan antara PBL atau problem based learning itu dengan suatu permainan apa. Nah, misalkan satu permainan apa ya, kalau permainan tradisional itu misalkan engklek misalkan gitu ya. Nah, langkah-langkahnya itu apa? Nah, kalau yang pertama misalkan rata-rata hampir ya, artinya kalau dalam model pembelajaran yang pertama itu adalah selain orientasi atau menyiapkan bahan, nah kemudian guru mengorganisasikan dan lain sebagainya. Nah, rata-rata kan seperti itu. Berarti harus diambil satu kesimpulan untuk langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama mungkin orientasi gitu ya, atau guru atau siswa bersama guru menyiapkan apa gitu. Nah, itu kan juga salah satu dari langkah yang akan dikembangkan gitu. Jadi sinkron antara model PBL tadi sama permainan tadi sehingga menghasilkan model apa gitu ya. Nah, dan seterusnya seperti itu sampai di akhir pembelajaran. Nah, langkahnya juga begitu. Nah, oke, dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu, pada saat ini. Oke. Belum ada. Nanti coba direvisi ya. Nah, nama modelnya apa? Jadi ide dari kelompok-kelompok itu juga iya. Ya, coba direvisi nanti. Ya, terima kasih kelompok 2. Kalau gitu sudah cukup. Silakan kelompok berapa tadi ya? 5 ya? Kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Imro'atul Iza, Dalila Husna, dan saya Arinda Permata Putri. Sebelumnya minta maaf kepada Bu Nafi karena kelompok kami baru dapat sampai kolom 2 saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dalila. Asumsi model pembelajaran, nama model pembelajaran kami memilih pembelajaran langsung atau direct learning. Langkah model pembelajaran yaitu 1. Orientasi. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru akan sangat menolong siswa jika guru memberikan Langkah model pembelajaran 1. Orientasi. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru akan sangat menolong siswa jika guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan. Bentuk-bentuk orientasi dapat berupa 1. Kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, mendiskusikan atau menginformasikan tujuan pelajaran. Ketiga, memberikan penjelasan arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 4. Menginformasikan materi atau konsep yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Dan yang terakhir, menginformasikan kerangka pelajaran. Yang kedua yaitu presentasi. Pada fase ini, guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep-konsep maupun keterampilan penyajian materi dapat berupa 1. Penyajian materi dalam langkah-langkah kecil sehingga materi dapat dikuasai siswa dalam waktu relatif pendek. Yang kedua yaitu pemberian contoh-contoh konsep. Yang ketiga, pemodelan atau peragaan keterampilan dengan cara demonstrasi atau penjelasan langkah-langkah kerja terhadap tugas. Yang terakhir, menjelaskan ulang hal-hal yang sulit. Ketiga yaitu latihan terstruktur. Pada fase ini, guru memandu siswa untuk melakukan latihan-latihan. Peran guru yang penting dalam fase ini adalah memberikan umpan balik terhadap respon siswa dan memberikan pengetahuan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi respon siswa yang salah. Yang keempat yaitu latihan terbimbing. Pada fase ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan latihan terbimbing ini juga. Latihan terbimbing ini baik juga digunakan oleh guru untuk mengakses atau menilai kemampuan siswa untuk melakukan tugasnya. Pada fase ini, peran guru adalah memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Yang kelima, yaitu latihan mandiri. Pada fase ini, siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui siswa jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 85-95% dalam fase bimbingan latihan, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Iza. Selanjutnya adalah asumsi teori. Menurut Sofan Amri dan Iif Khoirul Ahmadi, model pembelajaran langsung merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Menurut Albert Bandura, model pembelajaran langsung merupakan implementasi
dari teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku. Demikian dari kelompok 5. Terima kasih. Ya. Ini kira-kira nama model yang akan dikembangkan apa? Terus teori yang mau diasumsikan itu kan model pembelajaran langsung. Kemudian asumsi model pembelajaran, ini ada pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung itu adalah bukan nama model pembelajaran, tetapi strategi pembelajaran. Ya. Nah, untuk mengimplementasikan model pembelajaran, itu pasti ada strategi pembelajaran. Jadi, kurang tepat kalau nama model yang diasumsikan itu adalah pembelajaran langsung. Nah, sudah di awal kan, sudah Bu Nafi jelaskan bahwa strategi pembelajaran ada 5 gitu ya. Kalau nama model pembelajaran banyak gitu. Karena memang lebih luas. Gitu. Ya Pak, nanti direvisi ya kelompok 5 ya. Gimana? Baik, Bu. Ya. Oke. Baik. Terus asumsi teorinya itu nanti kira-kira ini asumsinya apa? Apakah bisa dikaitkan dengan media dan lain sebagainya. Jadi bisa dikolaborasikan dengan permainan, kemudian media, atau mungkin ada beberapa konsep-konsep tertentu yang konsep itu ada langkah-langkahnya. Nah, kalau misalkan media yang dipakai itu audiovisual, misalkan media apa kira-kira gitu ya. Misalkan karena nama media itu pasti banyak sekali, kemudian dan pasti ada langkah-langkahnya tersendiri. Nah, nama-nama media itu banyak sekali kalau kalian baca itu ya. Ada media audiovisual misalkan memakai flash dan lain sebagainya. Nah, dulu itu sebelumnya itu ketika diimplementasikan di sekolah-sekolah gitu, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu coba coba dibaca langkah-langkahnya seperti apa, sama seperti kelompok yang kedua tadi itu juga begitu. Cuman kalau ini ada nama model pembelajarannya kurang tepat, bisa diganti ya nanti. Kemudian perangkat model pembelajarannya apa? Apakah media ataukah buku dan sebagainya. Kemudian model yang dikembangkan juga begitu. Namanya apa? Kemudian tujuannya juga apa gitu ya. Apakah mengaktifkan siswa ataukah dapat agar siswa itu memahami apa, memahami tujuan yang akan dicapai atau memahami materi. Kemudian sehingga perangkat pengembangan dalam model pembelajaran itu yang difokuskan apa gitu ya. Nah, itu juga sama, langkah yang dikembangkan juga begitu. Langkah yang dikembangkan misalkan orientasi ya, atau mungkin guru bisa menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam suatu pembelajaran, kemudian asumsi teorinya menggunakan media audiovisual, atau siswa menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dan sebagainya, kemudian guru menginstruksikan siswa untuk pemanfaatan media dan lain sebagainya gitu ya. Coba nanti dipikirkan kembali kelompok 5, ini masih banyak yang harus direvisi, mulai dari nama model yang diasumsikan ya, kemudian ditambah asumsi teorinya menggunakan apa, dikolaborasikan dengan apa gitu, kemudian nama model yang dikembangkan juga harus sinkron dengan asumsi dari model pembelajaran. Ya, kelompok 5 nanti direvisi. Silakan kelompok berapa ya tadi ya? Yang di chat 8 ya?
Bu, mohon Iya. maaf mau bertanya. Ya, silakan. Masih belum paham sama model pembelajaran yang dikembangkan itu maksudnya gimana, Bu? Oh iya, gini. Jadi kalau model pembelajaran yang dikembangkan itu kan ada nama model pembelajaran. Nah, kalian yang menciptakan sendiri nama modelnya apa? Gitu. Nah, makanya coba cari model-model pembelajaran dulu kayak yang di kelompok 2 tadi itu kan problem based learning ya. Itu memang nama model pembelajaran. Kalau pembelajaran langsung itu bukan nama model, Dok. Itu nama strategi pembelajaran. Ya. Kemudian kalau strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran mandiri itu adalah nama strategi pembelajaran gitu ya, bukan nama model pembelajaran. Kalau nama model pembelajaran banyak, itu ada problem based learning, project based learning, nah kemudian banyak sekali atau TGT dan lain sebagainya. Kalau TGT dan lain sebagainya, kalau ada beberapa nama model yang sudah lama ya tahun 80-an, nah itu mungkin bisa dipikirkan artinya untuk pembelajaran ke depan itu kira-kira cocok atau tidak begitu. Jadi misalkan kayak yang di kelompok 2 tadi sudah problem based learning, oke, masih masuk gitu ya. Sudah paham? Berarti dari nama, tujuan dan langkahnya itu dari kami sendiri Bu yang Iya. bikin. Ya, dari kalian sendiri. Nah, untuk langkah model yang akan dikembangkan itu berarti juga mengacu pada nama model pembelajaran yang diasumsikan tadi, misalkan problem based learning, kemudian kira-kira teori, artinya gini, teori yang atau saya bikinkan ini ya, kolom di sebelah kanannya itu, artinya ada satu yang diasumsikan misalkan permainan ataukah media dan sebagainya. Jadi bukan teori. Coba nanti ditambahkan aja. Nah, itu nanti bisa mengembangkan sebuah model pembelajaran. Misalkan langkah yang pertama problem based learning dengan langkah pertama permainan engklek misalkan. Nah, itu kira-kira memiliki kesinkronan atau tidak. Kalau memiliki, nah itu bisa dijadikan dalam langkah yang pertama. Misalkan orientasi masalah. Nah, ternyata di sini juga orientasi. Nah, berarti langkah yang pertama yang kalian kembangkan, nah itu berarti juga orientasi gitu loh. Artinya sama, orientasi itu sama ya, menyiapkan, guru menyiapkan, siswa menyiapkan apa untuk pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Atau guru memberikan apa-apa untuk akan memulai pembelajaran, nah itu sama. Jadi kolomnya bisa ditambahkan aja nggak apa-apa. Biar nggak bingung. Kalau yang asumsi teori, itu kan memang beberapa teori kayak misalkan tadi ya, teori behavioristik dan sebagainya. Nah, atau langsung aja. Kira-kira kolaborasi dengan apa di situ? Kolaborasinya dengan teori apa gitu. Jadi di sebelahnya asumsi teori ditambah kolom Iya, medium. nggak apa-apa. Iya, biar nanti ketika mengembangkan satu langkah itu biar tahu, oh ini dari langkahnya model problem based learning sama langkahnya yang permainan engklek misalkan gitu ya. Untuk yang pertama itu bisa sinkron nanti. Berarti untuk asumsi teori hanya untuk teorinya aja terus Ya, medianya masuk. Gitu aja. Ya, semuanya gitu aja ya. Ya, Jadi baik, biar nggak bingung. Ya, oke, sama-sama. Nah, silakan kelompok 8. Elvi ingin bertanya. Silakan. Jadi kalau untuk langkah yang dikembangkan itu ada teori sendiri, Bu ya? Langkah yang dikembangkan yang mana? Coba bentar. Langkah yang dikembangkan. Oh, ya. Langkah yang dikembangkan ketika pengembangan model tadi ya? Ya. Itu kelompok sendiri yang menentukan, kalian sendiri yang menentukan ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengembangan model pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya Ina Hanigan, NIM 179, ada Lisa Febrianti, NIM 182, dan ada Meriza Nada Sicilian, NIM 198. Model pembelajaran. Nama pembelajaran yang kita pilih adalah model inquiry terbimbing. Langkah-langkah model pembelajaran yaitu yang pertama, guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena dan siswa melakukan pengamatan yang memungkinkan siswa menemukan masalah. Yang kedua, guru membimbing siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan kejadian dan fenomena yang disajikan. Yang ketiga, guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kecil yang heterogen, membimbing siswa untuk merencanakan penyelidikan, dan membantu siswa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam menyusun prosedur kerja. Yang keempat, ada guru membimbing siswa melaksanakan penyelidikan dan memfasilitasi pengumpulan data. Langkah yang kelima, guru membantu siswa menganalisis data dengan berdiskusi dalam kelompoknya. Langkah keenam, guru membantu siswa dalam membuat kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan. Dan langkah yang terakhir, guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sisil. Saya Meriza Nada Sicilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendukung model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang pertama yaitu ada teori Piaget. Menurut Piaget dan Slavin 2006, perkembangan anak bergantung pada sejauh mana anak aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Teori Piaget ini mendasari teori konstruktivisme yang mana perkembangan intelektual adalah suatu proses di mana siswa secara aktif membangun pemahamannya dari hasil pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Teori ini sesuai dengan model pembelajaran inquiry di mana menekankan pada proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksikan pengetahuan dan penguasaan materi. Kemudian yang kedua ada teori perkembangan Vygotsky. Teori ini beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila siswa bekerja atau belajar tentang tugas-tugas baru yang belum pernah dipelajarinya, tetapi masih berada dalam jangkauan kemampuannya. Akan tetapi, guru tidak langsung lepas tangan. Guru akan memberikan bantuan pada siswa pada tahap awal, lalu perlahan mengurangi untuk memberikan kesempatan kepada siswa. Teori ini sesuai dengan model pembelajaran inquiry di mana guru akan memberikan petunjuk dan bantuan untuk membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi di awal pembelajaran dan kemudian menguranginya perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan siswa. Kemudian yang ketiga ada teori penemuan Jerome Bruner. Menurut teori ini, pembelajaran harus mampu membantu siswa untuk memahami struktur dan ide-ide dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, dan pembelajaran sejati datang melalui penemuan. Siswa perlu dilibatkan dalam menafsirkan informasi untuk pemahaman yang lebih dalam dan menciptakan hasil pemikiran baru. Teori ini sejalan dengan model pembelajaran inquiry karena menekankan pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa tidak menjadi penerima pasif saja namun juga berperan aktif. Kemudian yang terakhir ada teori belajar Forsi. Yang pertama ada critical thinking. Berpikir kritis adalah keterampilan dengan tujuan pemrosesan, penguraian, dan pembuatan hipotesis yang umumnya memerlukan beragam informasi. Brown 2015. Teori ini sesuai dengan model pembelajaran inquiry di mana siswa dilibatkan secara mandiri untuk menemukan pengetahuan atau memahami sesuatu berdasarkan pengalaman ataupun informasi. Kemudian ada creativity. Berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir untuk menemukan hal baru yang belum ada sebelumnya, mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah, dan melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide. In 2014. Teori ini sejalan dengan model pembelajaran inquiry karena model ini memberikan keleluasaan kepada siswa untuk
mencari pengetahuannya sendiri. Siswa bebas mencari sumber belajar atau rujukan atau informasi dari mana saja. Kemudian, collaboration. Menurut National Education Association 2010, kolaborasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk bekerja secara fleksibel, efektif, dan adil dengan orang lain untuk menyelesaikan sebuah tugas. Model pembelajaran inquiry memberikan ruang kepada siswa untuk mengekspresikan dan mempresentasikan ide-ide mereka, berdiskusi untuk bertukar sudut pandang baik dengan sesama temannya maupun dengan guru sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir, communication. Komunikasi adalah suatu kegiatan mengirimkan sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan dengan tujuan untuk mengirimkan sebuah pesan atau informasi tertentu. Dalam model pembelajaran inquiry, jika siswa mengalami kesulitan dalam mencari atau memahami materi pembelajaran, siswa boleh bertanya kepada guru. Selain itu, ketika pembelajaran telah selesai, siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, perangkat pengembangan model pembelajaran dan model pembelajaran yang dikembangkan akan dijelaskan oleh Saudari Lisa. Baik, saya Lisa Febrianti akan menjelaskan tentang perangkat pengembangan model pembelajaran. Yang pertama itu video. Penggunaan perangkat video dapat melibatkan indera yang dimiliki oleh siswa. Semakin banyak indera yang terlibat dalam proses pembelajaran, maka akan semakin baik hasil yang diperoleh. Video dapat berasal dari luar gurunya sendiri tentang materi yang akan dipelajari atau dari YouTube yang terdapat berbagai ragam video pembelajaran ataupun film yang mengandung nilai-nilai pembelajaran yang dapat ditangkap oleh siswa. Yang kedua itu ada buku. Membaca merupakan proses untuk memperoleh pesan yang telah disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Siswa dapat dibawa ke perpustakaan dengan memilih buku apa saja yang akan dibaca. Dengan membaca buku dapat dilakukan review terhadap buku yang telah dipelajari. Ketika siswa menelusuri teks, kembali mulai dari judul hingga isi cerita dengan menemukan pokok bahasan yang penting untuk diingat kembali dapat mempertinggi daya ingat maupun memperjelas pemahaman yang telah dilewati. Untuk model pembelajaran yang dikembangkan, mohon maaf Ibu, untuk nama dan tujuan belum ditentukan karena kelompok kami masih bingung. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada orientasi. Guru mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, merumuskan masalah. Kemampuan yang dituntut adalah yang pertama itu kesadaran terhadap masalah, yang kedua melihat pentingnya masalah, dan yang terakhir merumuskan masalah. Yang ketiga, mengembangkan hipotesis atau merumuskan hipotesis. Memberikan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji, dan kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini itu yang pertama menguji dan menggolongkan data yang dapat diperoleh. Yang kedua, melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis dan merumuskan hipotesis. Yang keempat itu menguji jawaban tentatif. Kemampuan yang dituntut adalah merakit peristiwa, terdiri dari mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data, dan mengevaluasi data. Yang kedua, menyusun data, terdiri dari mentranslasikan data, menginterpretasikan data, dan mengklarifikasikan data. Yang ketiga ada analisis data, terdiri dari melihat hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan, dan mengidentifikasi tren, sekuensi, dan keteraturan. Yang kelima ada menguji hipotesis, adalah proses menemukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan peristiwa, data, dan analisis data. Yang keenam itu menarik kesimpulan atau merumuskan kesimpulan. Proses
deskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Kemampuan yang dituntut adalah mencari pola dan makna hubungan dan merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir itu menerapkan kesimpulan dan generalisasi. Sekian dan terima kasih. Untuk langkah model yang dikembangkan itu memang mengacu pada pembelajaran inquiry ya? Iya, Bu. Oke, berarti ini ada orientasi. Secara ini ya secara analisa saya kalau pemikiran dari kelompok 8 ini sudah cukup bagus, artinya ketika mengembangkan sebuah model pembelajaran itu sudah mengacu pada model pembelajaran apa yang diasumsikan gitu. Tetapi mungkin ada satu lagi, berarti nanti ini saja ya, semuanya berarti harus ada satu kolom lagi. Nah, itu maksudnya gini, satu kolom lagi itu model pembelajaran yang akan dikembangkan itu memang mengacu pada model pembelajaran apa, kemudian dikolaborasikan dengan apa, artinya apakah permainan, apakah media. Kalau ini dikolaborasikan dengan apa? Media, permainan. Iya, Bu, dikolaborasikan dengan media. Oke, medianya audio, visual, atau ke audio visual? Medianya audio visual sama buku. Nah, oke. Itu ya. Buku itu bukan media, tapi buku itu memang perangkatnya, gitu ya. Perangkat dari sebuah pembelajaran itu salah satunya adalah buku, LKS itu media, tapi bukan bagian dari media, tapi perangkat. Nah, kemudian harus ada langkah-langkah dari media audiovisual itu apa? Nah, berarti di sini ditambahkan model pembelajaran yang diasumsikan. Sini ya, Bu ya. Di kolom yang sini ditambahkan langkahnya. Sebentar. Gini aja. Jadi ketika biar model pembelajaran yang dikembangkan itu jelas, berarti gini, teori pendukung sama perangkat itu digeser gini, digeser yang paling kiri. Kemudian model pembelajaran yang diasumsikan itu di kolom 3. Nah, kemudian baru di sini misalkan media audiovisual ya, langkah media audiovisual itu di kolom keempat, kolom kelima itu model pembelajaran yang dikembangkannya. Silakan diedit sebentar biar semua teman-temannya itu tahu, Mbak. Oh iya, sebentar, Bu. Oke. Tadi begini ya, Bu? Iya. Oke, sebentar. Perangkat pengembangan model pembelajaran. Ini pembelajaran, Mbak, yang kolom yang pertama itu
ya. Nah, itu pembelajaran. Sebentar ya. Oke, sebentar. Di kolom yang kedua itu sebenarnya digeser ke kiri. Tapi nggak apa-apa sudah, nggak apa. Nah, nanti aja ya diedit itu ya. Jadi teori pendukung itu di sebelah kiri sendiri. Yang pertama, kemudian yang kedua perangkat, ya. Kemudian yang kolom ketiga itu, ini sebenarnya model pembelajaran yang diasumsikan. Kemarin kayaknya gitu kolomnya. Yang kolom ketiga. Iya. Halo model Bu, pembelajaran. permisi. Saya kan Iya. ada mata kuliah lain. Iya, Boleh silakan. lanjut ke Mbak Eka. mata kuliah lain, ya, Bu. Iya. Iya, silakan. Iya, Bu. Makasih. Ya. Yang diasumsikan. Oke. Oh. Gak apa. Ya, diasumsikan. Oke. Nah, kemudian kolom yang keempat itu langsung ditulis. Kolom yang keempat ditambah kolom lagi kosong. Cara menambahkannya gimana, Bu? Coba di blok ya. Yang kolom ketiga itu di blok. Di blok semua. Nah, klik kanan. Insert itu, Mbak. Insert. Oke. Itu kan ada right ya atau left itu. Ya. Nah, ya itu ya. Nah, itu kira-kira apa? Berarti langkah media audiovisual. Langsung gitu. Jadi semua untuk di kolom keempat itu nanti langsung diisi kolaborasinya ya. Kolaborasinya dengan apa? Langkah media audiovisual gitu. Kemudian untuk atau misalkan permainan berarti langkah permainan apa gitu. Langsung ditulis. Lalu yang di kolom 5 sini tetap ini, Bu? Tetap, iya tetap. Nah, sehingga coba digeser sedikit ya. Sehingga untuk model pembelajaran yang dikembangkan untuk langkah-langkahnya itu mengacu pada ini ya, inquiry sama audiovisual. Oke, Taufikur Rahman silakan di-off-kan dulu. Oke. Oke, paham ya? Gimana, Bu, yang langkah-langkahnya tadi, Bu? Ya, jadi maksudnya gini loh. Langkah media audiovisual itu coba dicari ya. Kira-kira langkah media audiovisual itu apa? Nah, langkah media audiovisual itu kan macamnya banyak sekali. Media audiovisual itu nama-namanya banyak sekali. Apakah menggunakan flash dan lain sebagainya. Misalkan menggunakan video pembelajaran atau apa. Berarti di sini ada namanya. Nah, media video pembelajaran gitu misalnya 1 siswa apa, kemudian 2 siswa ngapain gitu ya, sampai terakhir langkah yang terakhir. Nah, kemudian ketika langkah yang dikembangkan dalam model yang dikembangkan ini tadi, ini kan ada 1 orientasi ya ini ya. Iya. Nah, ini kan juga mengacu pada pembelajaran inquiry. Nah, sehingga juga bisa dikolaborasikan dengan media audiovisual. Kira-kira sama nggak? Untuk yang pertama itu orientasi atau apa gitu, atau guru menyiapkan itu juga sama orientasi sebenarnya, masuk dalam orientasi gitu. Sehingga langkah dari yang pertama itu harus mengacu pada model yang diasumsikan, kolom ketiga ini. Yang pertama juga sama langkah media audiovisual yang pertama. Sehingga menghasilkan
langkah yang pertama dari model yang Anda kembangkan. Gitu. Jadi langkah yang dikembangkan itu kolaborasi antara langkah audiovisual sama Iya. langkah yang dari model pembelajaran yang diasumsikan ini ya, Bu? Iya, betul. Ya. Terima kasih, Gitu. Bu. Iya, sama-sama. Oke, semuanya paham? Untuk kelompok lainnya, ini kan gini aja ya. Ini saya batasi presentasi sampai 5 kelompok dulu. Kemudian sisa waktu itu bisa kalian manfaatkan untuk mengerjakan, merevisi dari pengembangan model pembelajaran ya yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Karena ini sudah ketemu, artinya sudah ketemu ada pencerahan dari kelompok 8, sudah mendekati ketepatan dari pengembangan model pembelajarannya. Nah, mungkin untuk teori pendukungnya Mbak nanti boleh ini teori pendukung yang kolom yang kedua, kemudian dijadikan kolom ke-1 boleh. Artinya yang penting model pembelajaran yang diasumsikan sama langkahnya yang dikolaborasikan dengan apa itu sejajar. Gitu ya, sejajar sama seperti ini. Kemudian modelnya, model pembelajaran yang dikembangkan, nama modelnya apa? Nanti harus ada nama model pembelajaran, kira-kira apa gitu ya. Iya, Bu. Ya, tujuannya. Nanti bisa di-share di grup ini ya nanti ya. Yang punyanya kelompok 8 ini, Bu? Iya, maksudnya gini, dalam PDF boleh, artinya atau ininya saja di foto. Kolom-kolomnya untuk contoh. Nanti ya oke. Nah, silakan kelompok yang lain, kelompok berapa nih? 8, 11 ya. 11 silakan. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 8? Enggak ada. Belum, Bu. Ya, silakan. Kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Elvi Susanti Sundari dengan NIM 031, Distia Ramadhani NIM 032, dan saya Syabila Aulia NIM 041 akan mempresentasikan tentang pengembangan model pembelajaran. Yang pertama yaitu asumsi model pembelajaran. Nama model pembelajaran yaitu model pembelajaran inovatif atau problem-based instruction atau pembelajaran berdasarkan masalah. Langkah model pembelajaran. Yang pertama yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang ketiga, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut atau menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Yang keempat, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, serta pemecahan masalah. Yang kelima, guru membantu siswa dalam merencanakan, menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Yang keenam, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvi. Teori yang mendukung pengembangan model pembelajaran ini yaitu teori belajar kognitif menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik.
Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Perangkat pengembangan model pembelajaran ini yaitu media yang digunakan adalah buku. Sumber belajar yang digunakan yaitu peristiwa di lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Distia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang dikembangkan. Nama model yang dikembangkan, model pembelajaran inovatif atau problem-based instruction atau pembelajaran berdasarkan masalah. Tujuannya, masalah yang disajikan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa terkait materi yang akan diajarkan, serta untuk mempermudah pemahaman konsep. Langkah yang dikembangkan yaitu yang pertama, guru memberikan umpan kepada siswa terkait mata pelajaran yang akan diajarkan. Umpan tersebut bisa berupa pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru memberikan contoh fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut dan membentuk kelompok belajar untuk memecahkan masalah. Yang keempat, guru mendorong siswa untuk melakukan observasi atau pengamatan atau wawancara terkait fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kelima, hasil observasi atau wawancara tersebut dikemas dalam bentuk laporan, poster, PPT, dan lain-lain. Dan yang terakhir, siswa memberikan penarikan kesimpulan serta solusi, dan guru mengevaluasi proses pemecahan masalah oleh peserta didik terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan dalam pemecahan masalah, serta memberikan contoh terkait fenomena di lingkungan sekitar. Di sini sebenarnya kami sudah punya nama pengembangan model pembelajaran, yaitu Student Learning Active, Educative, Meaningful, and Think, atau disingkat SLAMET. Yang kedua, pengembangan yang kita lakukan yaitu yang pertama, pada akhir proses yang langkah yang terakhir tadi, siswa itu menyimpulkan sendiri. Jadi guru hanya sebagai pengarah dan pengevaluasi apakah proses yang dilakukan siswa dalam pemecahan masalah tadi sudah benar apa belum. Dan pengembangan yang kedua yaitu guru tidak menjelaskan konsep pada awal pembelajaran dengan tujuan supaya siswa menemukan sendiri konsep selama pembelajaran. Dan sebenarnya, Bu, pada pengembangan model belajar ini kami ingin mengkolaborasikan dengan permainan monopoli, tapi kami masih bingung caranya menggabungkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, untuk kelompok 11 ya. Bagus, sudah dikolaborasikan dengan permainan monopoli tadi. Coba nanti di kolom-kolomnya itu seperti kelompok berapa tadi? Kelompok 8 tadi ya. Kelompok 8 tadi berarti langkah media audiovisual itu diganti sama langkah permainan monopoli tadi ya. Nah, langkah permainan apa? Permainan monopoli. Nah, untuk mengkolaborasikan atau mengembangkan suatu model pembelajaran, yang pertama itu memang diasumsikan dari model pembelajaran apa. Nah, kalau ini kan model pembelajaran problem based instruction, pembelajaran berdasarkan masalah,
Kemudian bisa diasumsikan dengan langkah-langkah monopoli. Berarti harus mencari implementasi dari permainan monopoli itu apa. Sumbernya coba nanti juga dicantumkan sumbernya ya. Jangan lupa semuanya untuk mencantumkan dari langkah-langkah yang dikolaborasikan tadi. Nah, apakah sumbernya dari mana? Boleh misalkan Bu dari skripsi boleh, silakan. Itu langkahnya apa langkahnya? Gitu. Kemudian untuk langkah model yang dikembangkan berarti harus mengacu langkah yang pertama model yang diasumsikan sama langkah pertama monopoli. Nah, kira-kira sinkron nggak gitu? Oke, kalau misalkan belum sinkron misalkan, oh ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Ternyata di permainan monopoli itu guru harus menyiapkan bahan-bahannya seperti menyiapkan media monopolinya misalkan tadi. Nah, berarti harus dipikirkan apakah guru itu menjelaskan tujuan dulu, kemudian guru itu menyiapkan bahan-bahan kan tidak. Berarti guru kan menyiapkan bahan dulu ya. Berarti yang pertama itu boleh langsung menuju pada langkah yang monopoli. Guru menyiapkan bahan-bahan pembelajaran. Nah, misalkan monopoli tadi ya gitu. Kemudian yang kedua langsung ke langkah model pembelajaran ini. Problem based instruction ini ya. Yang pembelajaran berdasarkan masalah itu. Berarti yang kedua adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Gitu. Ya, paham? Baik, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang kelompok berapa? 15 ya, silakan. Saya Aisyah Nurwijizan dari kelompok 14 NIM 181 akan menjelaskan asumsi model pembelajaran. Nama model pembelajaran Project Based Learning. Langkah model pembelajaran yaitu yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Topik penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk siswa dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua, perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan agar merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam penyelesaian proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain, yang pertama membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang Saya akan melanjutkan yang tadi. Untuk yang kelima, meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring dan pengerjaan proyek di luar kelas. Untuk yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat
merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Yang kelima, penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu. Yang kedua, saya Sakinatul Basiroh akan menjelaskan tentang asumsi teori. Yang pertama, dukungan PL secara teoritis. Pembelajaran berbasis proyek juga didukung oleh teori belajar konstruktivistik berdasarkan pada Ya, ini sudah cukup. Ya. Mohon maaf Bu, untuk kelompok kita ada yang terkendala jaringan, jadi saya akan melanjutkan yang asumsi teori. Yang kedua, teori yang mendasari dukungan PJBL secara teoritis, pembelajaran berbasis proyek juga didukung oleh teori belajar konstruktivistik, berdasarkan pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Yang kedua, dukungan PJBL secara empiris. Penerapan PJBL telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasar paham konstruktivisme. Kemudian, untuk perangkat pengembangan model pembelajaran, yang pertama adalah silabus, rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Yang kedua ada RPP. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upacara mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga ada buku ajar siswa. Buku teks yang digunakan sebagai rujukan standar mata pelajaran tertentu memiliki ciri-ciri sumber materi ajar, menjadi referensi baku untuk mata pelajaran tertentu, disusun sistematis dan sederhana, dan disertai petunjuk pembelajaran. Yang keempat ada LKS, panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Mohon maaf Bu Nafi, untuk model pembelajaran yang dikembangkan untuk kelompok kami masih bingung.
Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, sudah mengikuti atau ada yang belum paham? Iya, Bu, sudah. Sudah ya. Nah, coba tadi nanti direvisi ya, direvisi sesuai dengan kolom yang tadi sudah di share di grup. Nah, kemudian untuk kolaborasi ya, kolaborasinya nanti kira-kira dikolaborasikan dengan apa? Media, mainan, atau lainnya? Untuk kolaborasinya kita menggunakan video yaitu audio dan visual, Bu. Oh ya, coba berarti kalau audio visual itu harus nanti ada nama model, nama media. Nama medianya apa? Menggunakan flash atau menggunakan apa gitu. Barangkali di media audio visual itu masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Jadi coba dicari langkah-langkahnya. Nah, kemudian juga sumbernya bisa dicantumkan. Oke, kemudian perangkatnya ini, perangkat pengembangan model pembelajaran artinya perangkatnya menggunakan apa, dukungan apa, tentunya media ya. Karena kolaborasinya dengan media gitu. Nah, media apa gitu. Ah, sudah cukup? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Siapa yang mau mempresentasikan? Satu, mungkin ada beberapa teman yang sudah mengerjakan secara rinci atau apa, sekaligus juga ingin konsultasi dengan saya, silakan. Ada? Mungkin, Bu, saya ingin mempresentasikan gitu ya. Sekaligus juga ingin masukan dari Bu Nafi, silakan. Tadi sudah 5 kelompok yang mempresentasikan. Silakan. Ya, Salsabila. Bu, saya mau tanya. Iya. Ini sinyalnya ya. Oke, silakan yang jelas sinyalnya. Siapa tadi? Ada Bu, kelompok 1 silakan. apa bisa mempresentasikan? Iya, silakan. Silakan kelompok 1. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1, Salsabila Islami dengan NIM 05, lalu Kholilatun Nuraniyah dengan NIM 019, dan Ana Ati Febrianti dengan NIM 021. Ini Bu Nafi, kan saya itu sama kelompok pakai asumsi model pembelajaran langsung. Tadi kan di kelompok sebelumnya itu ada juga kelompok yang pakai model pembelajaran langsung. Itu tadi katanya enggak boleh. Itu gimana? Iya, itu adalah
itu adalah strategi pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran langsung itu gini, strategi pembelajaran langsung itu kan langsung ya, sisi dua arah gitu. Memang beberapa pendapat itu memang itu adalah model pembelajaran. Padahal kalau model pembelajaran berarti namanya itu apa gitu. Kayak misalkan tadi PJPL, PPL, mulai picture and picture tadi sudah disampaikan yang dipresentasikan kelompok tadi gitu. Coba cari nama model yang diasumsikan itu sehingga ada namanya. Kalau pembelajaran langsung itu adalah strategi pembelajaran. Ya, nggak apa, coba di ini presentasikan dulu. Saya langsung ini aja Bu ya, apa? Sekalian ini dipresentasikan, dibicarakan semua isinya berarti Bu? Boleh silakan. Jadi sekalian agak banyak ya, 7 kelompok nanti atau bisa 10 kelompok dalam hari ini. Oke, sebentar Bu, saya ya chat teman-teman dulu. Mohon aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailatul Zakia dari kelompok 4 mau mempresentasikan dari kelompok kami pada asumsi model pembelajaran. Nama model pembelajaran pada kelompok kami menggunakan model pembelajaran langsung. Langkah model pembelajaran yaitu yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Yang kedua, dalam tahap ini, guru menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. Lalu yang kedua, mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Dalam tahap ini, guru mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai siswa. Yang ketiga, menyampaikan materi pelajaran. Dalam fase ini, guru menyampaikan materi, menyajikan informasi, memberikan contoh-contoh ke bawah. Memberikan contoh-contoh, mendemonstrasikan konsep, dan sebagainya. Lalu yang keempat, melaksanakan bimbingan. Bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan konsep. Lalu yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu atau kelompok. Lalu yang keenam, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru memberikan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar, dan mengulang keterampilan jika diperlukan. Lalu yang ketujuh, memberikan latihan mandiri.
Dalam tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. Lalu di sini ada asumsi teori. Teori pendukung untuk mengembangkan model pembelajaran. Yang pertama, teori perkembangan Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, kemampuan untuk bergaul dengan hal-hal yang lebih abstrak diperlukan untuk mencernakan gagasan-gagasan dalam berbagai mata pelajaran akademik. Piaget meyakini bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran langsung, guru menjelaskan materi dan melakukan pelatihan bimbingan, serta memberikan kesempatan siswa untuk mengadakan pelatihan mandiri, sehingga siswa dapat menemukan pengalaman-pengalaman nyata tentang suatu materi tertentu. Lalu, teori belajar sosial Albert Bandura. Model merupakan konsep dasar dari teori belajar sosial yang digagas Albert Bandura. Menurut Bandura, sebagai besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Kesimpulannya, menurut teori ini, proses belajar dilakukan dengan mengamati tingkah laku orang lain. Hasil pengamatan itu kemudian dimantapkan dengan cara menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya atau mengulang-ulang kembali. Dengan jalan ini, memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mengekspresikan tingkah laku yang dipelajarinya. Dalam pembelajaran langsung, pada fase kedua guru mendemonstrasikan pembelajaran, sehingga siswa dapat pengalaman pembelajaran yang benar, dan pada fase kedua pengalaman yang telah diperoleh dipraktekkan siswa meskipun tetap dalam pengawasan guru. Baik, yang ke kolom selanjutnya itu adalah perangkat yang dibutuhkan dalam pengembangan model. Di sini dalam mengembangkan modelnya itu kami membutuhkan perangkat berupa buku paket atau buku panduan, kemudian ada lembar kerja siswa yang digunakan untuk menulis laporan hasil pembuatan suatu karya. Terus yang ketiga ada alat dan bahan dalam menjalankan tugas kelompok. Nah, model pembelajaran yang kami kembangkan itu kami memberikan nama yaitu SIAW atau Student Idea and Works. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bertukar ide dan menumbuhkan kreativitas dalam menerapkan konsep sebuah materi pelajaran yang telah disampaikan guru. Langkah-langkahnya itu tetap mengacu kepada model pembelajaran langsung. Seperti biasa, yang pertama ada orientasi, di mana dalam orientasi itu guru memberikan pendahuluan, menginformasikan tujuan pelajaran, dan memberikan penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua yaitu presentasi atau menyampaikan materi pelajaran. Langkah yang kedua ini tetap mengacu pada langkah model pembelajaran langsung, di mana pada kegiatan presentasi ini guru menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep-konsep maupun keterampilan. Kemudian di langkah yang ketiga yaitu memberikan bimbingan. Bimbingan ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan konsep. Bimbingan juga bertujuan agar siswa tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, kemudian langkah yang kami kembangkan itu ada di poin yang keempat, yaitu membuat kelompok. Dalam kegiatan ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil di mana masing-masing kelompok itu nantinya berisi 4 orang.
Dan dalam kelompok ini dibentuk untuk menjalankan tugas berupa pembuatan sebuah karya dari materi yang telah dijelaskan guru. Kemudian langkah yang kelima itu ada langkah pembuatan karya. Dalam langkah ini, siswa yang sudah terbagi ke dalam kelompok membuat suatu karya itu baik berupa karya 2 dimensi atau 3 dimensi, dan dalam karya tersebut siswa juga harus sekreatif mungkin menuangkan materi yang sudah dijelaskan guru pada poin presentasi tadi. Terus langkah selanjutnya yaitu bertukar ide atau karya. Kemudian peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 orang. Kemudian setelah selesai, 2 orang dari masing-masing menjadi tamu bagi kelompok yang lain. Dan 2 orang yang tinggal dalam kelompoknya itu bertugas menunjukkan hasil karya dan informasi ke tamu mereka. Dan yang terakhir, kemudian 2 orang sebagai tamu tadi kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Masing-masing kelompok akhirnya mencocokkan dan membahas hasil karya mereka. Dan kemudian langkah yang ketujuh yaitu mendemonstrasikan hasil kerja di depan kelas. Jadi setelah bertukar ide dan karya tadi, masing-masing kelompok itu harus bisa menyimpulkan apa kelebihan dan kekurangan hasil karya mereka dibanding kelompok lain yang mereka amati. Dan kesimpulan itu dijelaskan di depan kelas dan dipresentasikan. Kemudian untuk kelompok yang sebelumnya menjadi tamu di kelompok lain, itu bisa mengajukan saran atau tambahan kepada kelompok yang sedang berpresentasi. Dan di langkah yang terakhir, di sini adalah peran guru yaitu menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru bisa memberikan review terhadap hal yang telah dilakukan siswa, review bisa berupa penilaian terhadap karya ataupun saran terhadap karya agar bisa diperbaiki jika ada kekurangan. Guru juga perlu memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar agar perkembangan kreativitas juga semakin bagus dalam pembuatan karya itu. Jadi intinya itu Bu ya, kita itu tetap mengacu ke model langsung, cuman langkah penerapannya itu kita kayak bikin karya gitu Bu, dibentuk kelompok, terus kayak tuker-tukeran ide gitu. Tapi tetap ngacu ke model pembelajaran langsung. Agak belibet tapi apa ya? Intinya gitu Ya, Bu. gini aja. Berarti nanti kalian ya kelompoknya Elsa dan kawan, kelompok 4 itu nanti coba mencari model pembelajaran yang kira-kira itu hampir mirip sama langkah yang sudah dikembangkan. Karena kalau saya melihat langkah yang sudah dikembangkan itu sudah cukup bagus gitu ya. Kemudian cari aja model pembelajaran yang kira-kira itu langkahnya hampir sama seperti ini. Nah, biasanya model pembelajaran ini karena sudah mengacu pada model pembelajaran langsung gitu ya, strategi pembelajaran langsung. Nah, itu berarti nanti coba dicari kira-kira model mana saja yang kira-kira mengacu pada strategi pembelajaran langsung, yang dominan pada strategi pembelajaran langsung. Sehingga ini nanti juga akan sinkron sama model yang telah dikembangkan. Nah, kemudian untuk kolaborasinya itu dicari sesuai dengan kira-kira kalau misalkan siswa itu harus memiliki karya dalam suatu pembelajaran. Nah, ini kan ada bertukar ide gitu ya. Kemudian siswa juga menghasilkan karya, melaporkan karyanya. Nah, itu kira-kira apa yang cocok gitu loh. Paham? Biasanya kalau menurut saya ini ada memang model pembelajaran itu yang rata-rata siswa harus memiliki karya. Ada, coba dicari nanti ya. Jadi yang diperbaiki yang kolom pertama ini Bu ya? Iya, terus sama ditambahkan sama yang dikolaborasikan itu. Kira-kira kolaborasinya menggunakan apa? Kolaborasinya itu masuk ke kolom pertama ini tetap Bu? Bukan. Kolaborasinya kayak tadi yang kelompok 8 tadi menambahkan langkah media audiovisual. Nah, itu kan bisa diganti ya.
bisa diganti kolaborasinya dengan apa. Jadi kalau asumsi model pembelajaran itu nanti dicari aja yang kira-kira sinkron sama model yang sudah dikembangkan. Karena ini langkahnya sudah cukup bagus, tinggal mencari modelnya saja. Gitu ya. Untuk teorinya itu Bu, apa Oke, perlu tambahan? Kalau teorinya, ini memang beberapa teori perkembangan biasa. Oke, saya sarankan semuanya itu nanti biasa itu dikaitkan, artinya dicantumkan. Karena bagaimanapun juga teori perkembangan menurut biasa itu hanya di sekolah dasar itu memang rata-rata dicantumkan, apalagi berhubungan dengan media pembelajaran, berhubungan dengan konsep permainan tadi misalkan gitu ya. Nah itu coba semuanya ada, hampir semuanya mungkin beberapa, oh ternyata siswa itu dalam tahap perkembangan usia 2-8 dia harus operasional konkret misalkan gitu. Nah itu kan juga membutuhkan suatu pembelajaran yang bisa melibatkan media atau dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk asumsi teori di kelompok 4 ini juga begitu. Misalkan oke, ini ada siswa dalam bertukar ide dalam menumbuhkan kreativitas. Nah, itu kan juga salah satunya dari 4C yang kreativitas itu loh. Tambahkan itu. 4C. 4C. Nah, 4C itu kan ada kolaborasi, ada kreativitas gitu ya, ada inovasi. Kemudian ya kemudian apalagi di situ? Banyak C-nya. 4C. Kreatif, kolaboratif, komunikatif ya. Nah, ini juga berhubungan karena di akhir pembelajaran itu siswa menghasilkan sebuah karya. Kemudian yang tujuannya, yang menjadi tujuan itu juga siswa bisa menukarkan ide dengan siswa lainnya. Makanya nama model pembelajaran yang dikembangkan di sini adalah ada idenya, iya, oke, bagus. Ini ada ide dan work. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Sudah cukup Bu, terima kasih Ya, banyak Bu Nafi. ya, sama-sama. Oke. Siapa lagi yang mau konsultasi? Atau sudah cukup? Kalau sudah, kelompok berapa ini? Wilda itu kelompok berapa? Wilda, kelompok berapa ini? Kelompok 15, Bu. Farija, ya silakan. Bentar, Bu. Oke.